Anda saat ini mendengarkan siaran dialog interaktif Radio Melawi Raya, Melawi Bicara dengan tema-tema terkini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Merah dimanapun Anda berada ya. Di pagi hari ini Kamis 16 November 2023, senang sekali kami dapat menemani para pendengar di 100,20 FM dalam program acara dialog interaktif Melawi Bicara yang kebetulan pada hari ini kita mengangkat tema antisipasi berita dan konten hoax jelang pemilu 2024. Nah, sahabat Merah semuanya, pendengar di 100,20 FM, kita ketahui pemilu semakin dekat dan potensi hoax lebih kuat di tengah arus informasi yang semakin cepat. Ruang digital harus memiliki sekat untuk membatasi informasi-informasi yang tidak akurat. Untuk itu kita sudah hadirkan dari Dinas Kominfo Kabupaten Melawi, Bapak Konstantinus Borong Sarjana Sastra, selaku Kabid Pengelolaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Melawi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Oke, boleh didekatkan mic-nya? Ya. Selamat pagi. Iya, boleh disapa juga untuk warga masyarakat Kabupaten Melawi yang saat ini mendengarkan siaran kita di 100,20 FM, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Melawi Raya dimanapun berada. Ya. Senang sekali pada hari ini bisa bergabung bersama kru Radio Melawi Raya untuk berdiskusi, berbincang santai terkait dengan tema yang diangkat pada hari ini, yaitu konten dan berita bohong yang berseliweran di media sosial maupun media digital lainnya. Terima kasih, selamat menikmati dan mengikuti. Terima kasih. Luar biasa nih, dari suaranya sudah luar biasa, semangat sekali nih. Pak Borong ya kita panggil. Pak Borong yang lebih dikenal masyarakat dengan Pak Borong ini, sahabat Ramera semuanya. Dan mungkin Pak Borong ya bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai peran dan tugas dari Kabid Pengelolaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Melawi. Silakan. Terima kasih sahabat pendengar Ramera yang berbahagia. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi memiliki tugas dan fungsi, di antaranya dari 6 tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menyusun rencana kerja di bidang pemerintahan yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi. Tugas-tugas lainnya antara lain perumusan kebijakan teknis, urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan bidang statistik. Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan, pengendalian urusan informasi dan telekomunikasi. Selanjutnya adalah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Melawi. Terima kasih. Yang pastinya sahabat Ramira semuanya, yang mengurusi berkaitan dengan berita-berita atau konten-konten
hoax juga yang mungkin bersebaran ya di media sosial juga Pak ya, yang menjadi ranah dari Dinas Kominfo ini sendiri. Betul sekali. Nah, mungkin ya terlebih dahulu nih Pak bisa dijelaskan ya mengenai apa sih itu berita atau konten-konten hoax mungkin secara detail, secara spesifiknya bisa dijelaskan. Baik, sahabat Radio Ramera, seluruh pendengar setia dimanapun berada. Ya. Izinkan kami untuk menjelaskan apa saja yang menjadi indikator suatu informasi dikatakan sebagai berita bohong atau hoax yang sering kita dengar saat ini. Yang pertama adalah bahwa berita bohong itu narasumbernya tidak jelas. Sumbernya tidak jelas. Narasumbernya tidak jelas. Yang kedua, berita itu tidak dapat diklarifikasi kebenarannya. Ya. Karena tadi tidak mempunyai narasumber yang jelas. Jadi dua hal ini menjadi indikator utama yang mudah untuk kita pahami bagi seluruh pengguna ya jejaring sosial ya, sehingga dengan demikian begitu kita mendapat suatu informasi yang sampai kepada kita melalui handphone ya atau media elektronik lainnya yang kita manfaatkan, kita bisa mengantisipasi untuk paling tidak untuk meneruskan berita-berita yang tidak pasti tadi. Yang belum Demikian. pasti ya. Artinya memang harus kita cross check terlebih dahulu ya. Dari mana sumbernya, kemudian seperti apa kontennya dulu ya kan. Nah, kalau memang dirasa ini menimbulkan ya konflik misalnya antar suku, ras, agama dan lain sebagainya, ya kita jangan men-share ya kan, jangan meneruskan. Nah, ini betul sekali. Salah satu tips dari Pak Borong itu sendiri, sahabat Ramera semuanya, untuk mengantisipasi ya kan, mengantisipasi penyebaran berita-berita dan konten hoax jelang pemilu 2024 ini. Nah, tapi kalau untuk di Kabupaten Melawi sendiri Pak, sejauh ini ya kan, sejauh ini hingga November 2023, apakah ada ditemukan berita-berita hoax ya kan, konten-konten hoax yang bersebaran di media sosial untuk sejauh ini Pak? Baik, terima kasih. Dari hasil pantauan kita, baik melalui media, aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sampai hari ini belum ada aduan masyarakat terkait adanya berita-berita palsu yang beredar di wilayah Kabupaten Melawi. Demikian. Oke. Ya, artinya memang untuk di Kabupaten Melawi ini kalau kita klasifikasikan masih dalam zona aman Pak ya, untuk penyebaran berita dan konten hoax ini. Nah, tapi kalau berkaca dari 2019 ya kan, pesta demokrasi kemarin ya, walaupun kita ketahui Kominfo ini baru terbentuk 2021 ya kan. Nah, 2021. Nah, tapi kalau berdasarkan dari data mungkin secara keseluruhan nasional. Nah, ini untuk penyebaran berita hoax di pemilu 2019 seperti apa Pak? Mungkin ada datanya. Baik, terima kasih. Dari data yang kita baca dan kita peroleh dari berbagai sumber, bahwa pada pemilu tahun 2019, berita bohong ini memang cukup mendapatkan tempatnya di tanah air kita, ya. Dan sebagian besar berita-berita palsu atau hoax ini banyak dijumpai atau ditemukan di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Demikian. Tapi kalau untuk secara jumlahnya
Nah, ini apa namanya? Untuk di 2019 ini sendiri secara skala nasional, Pak ya. Ya. Secara skala nasional ini seperti apa untuk penyebaran berita hoaxnya, Pak? Ya, kalau untuk skala nasional, hasil pemetaan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, Ya. bahwa secara nasional Facebook itu mendapatkan porsi terbesar Ya. dalam penyebaran konten-konten berita bohong Oke. di pemilu tahun 2019. Demikian. Ya. Nah, tapi apa sih Pak yang menjadi faktor utama, ya kan, seseorang atau kita ini terpapar berita hoax? Nah, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Kecenderungan Ya. masyarakat pengguna media sosial mudah tertipu oleh suatu informasi bohong Ya. adalah bahwa karena kita tidak memiliki kecakapan bermedia sosial. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kecenderungan kita bahwa setiap informasi yang diterima dengan bebas untuk kita tweet kembali Ya. atau meneruskannya kembali. Ya. Jadi di sini persoalannya adalah bahwa penting bagi kita memang untuk memahami tentang digital, Ya. ya, dan tentang pengaruh, ya, manfaat dan bahaya dari pemanfaatan media teknologi berupa media sosial. Ya. Demikian. Oke, nah memang dari awal tadi juga sudah Bapak singgung ya. Nah, sudah Bapak singgung berkaitan dengan kecakapan digital. Nah, yang memang ya kita katakan masih kurang untuk di kita masyarakat umum ini. Nah, tapi kalau untuk di apa namanya masyarakat umum mungkin masih belum paham apa sih itu kecakapan digital, Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pendengar Radio Ramera dimanapun Anda berada, Ya. kecakapan digital adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang individu dalam mengenal, menganalisa Ya. sebuah informasi sebelum suatu informasi itu diketahui kebenarannya. Ya. Nah, untuk bisa memperoleh ini, maka dalam dunia digital, pemerintah telah menerbitkan buku panduan tentang bagaimana bermedia sosial yang baik. Ya. Sebagaimana dalam kehidupan dunia nyata kita, bahwa kita mengenal dalam kehidupan sosial, kita mengenal istilah etika. Etika kehidupan bermasyarakat. Demikian halnya dalam dunia digital. Di dalam dunia digital juga mengenal ya istilah etika bermedia sosial atau etika bermedia digital. Ya. Sehingga ada sebutan netiquette. Netiquette itu adalah network etiquette. Network etiquette. Ya, Ya. network etiquette. Artinya etika bermedia digital. Karena itu seluruh masyarakat, terutama ya khususnya masyarakat Kabupaten Melawi, hendaknya untuk bisa memanfaatkan ya teknologi Ya. melalui gadget yang dimiliki untuk lebih sering mencari referensi terkait bagaimana sih sesungguhnya etika bermedia sosial itu. Karena dengan modal itu sudah barang tentu kita akan mampu untuk membentengi diri kita ya dari pengaruh-pengaruh negatif bermedia sosial. Ya. Itu demikian. Oke, nah itu tadi ya sahabat Ramiran semuanya. Jadi di dalam bermedia sosial itu ada apa namanya etika-etika. Nah, etika-etika yang harus kita jaga, tentunya jaga supaya apa? Supaya penyebaran berita bohong atau konten-konten hoax ini tidak apa namanya tersebar. Nah, tidak tersebar ya, minimal harus ada kesadaran dari diri kita sendiri, Pak ya. Nah, tapi kalau di awal tadi sudah Bapak katakan ya kan, untuk di Kabupaten Melawi ini zonanya masih
aman atau kita katakan masih zero kasus. Nah, masih belum ada kasus untuk penyebaran dari konten atau berita hoax. Nah, sebenarnya apa sih faktornya? Apakah memang masyarakat kita di Melawi ini sudah memiliki pengetahuan terkait dengan teknologi, media sosial, ya, etika-etika bermedia, atau memang salah satu pengaruhnya dari keterlambatan akses sinyal itu sendiri, ya kan? Nah, bahkan ya jangankan untuk membuka media sosial, ya kan? Untuk menelpon saja susah. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal itu? Baik, terima kasih. Sahabat setia pendengar Radio Ramera, dari kacamata kita di Skominfo, bahwa tidak ditemukannya konten-konten berita hoax yang diproduksi oleh warga masyarakat Kabupaten Melawi. Tentu hal ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Kabupaten Melawi adalah masyarakat yang bijaksana. Bijak, ya. Ya, masyarakat yang bijak dalam memanfaatkan media teknologi. Berdasarkan hasil monitoring Kementerian Kominfo terhadap tingkat pemanfaatan media digital di seluruh provinsi kabupaten di Indonesia, Kabupaten Melawi berada di posisi sekitar 54% penduduknya memanfaatkan media teknologi. Ya. Artinya kalau kita hitung dari 54% itu berarti sudah cukup banyak ya warga masyarakat Melawi telah memanfaatkan media teknologi dalam aktivitasnya sehari-hari. Oke. Namun demikian, dari aktivitas-aktivitas teknologi itu, aktivitas-aktivitas bermedia sosial atau berinternet itu, ya belum kita temui warga Melawi yang menjadi produsen berita-berita bohong. Nah, tentu ini merupakan suatu hal yang sangat baik, hal-hal yang positif yang terus harus kita jaga, yang terus harus kita pelihara, sehingga Kabupaten Melawi, nama baik Kabupaten Melawi, ya terus kita gelorakan, terus kita sebarkan, ya kalau kata saya, ya sebarkanlah kebaikan itu mulai dari Kabupaten Melawi untuk Indonesia. Oke, dari Melawi untuk Indonesia. Wih, luar biasa sekali ini sahabat Ramira semuanya ya. Nah, artinya memang untuk di wilayah Kabupaten Melawi ini sudah Pak Borong katakan tadi, untuk di penyebaran berita hoax dan konten hoax ini ya masih 0 kasus. Nah, masih 0 kasus artinya memang sudah ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai ya etika-etika bermedia sosial. Nah, buktinya apa? Buktinya memang fakta di Melawi ini masih belum ditemukan kasus atau konten-konten hoax yang beredar. Nah, tapi Pak, kalau untuk mungkin kita berkaca dari wilayah lain karena memang kita sampai saat ini masih belum terdapat kasus ya kan. Nah, belum terdapat kasus. Kalau kita berkaca dari wilayah-wilayah lain, nah berita bohong seperti apa dan konten-konten seperti apa yang seringkali bermunculan ya kan, apalagi menjelang pesta demokrasi tahun 2024 ini. Baik, terima kasih pendengar setia Radio Ramira. Ya. Dari hasil patroli kita di dunia media internet maupun media sosial, kita memperoleh berbagai informasi atau berita bohong itu ya terjadi di berbagai tempat. Biasanya yang selalu terjadi itu apalagi di suasana pemilu seperti ini, sering oknum tertentu melakukan kampanye hitam terhadap baik itu terhadap perorangan maupun terhadap. Jadi hal-hal demikian tentunya sangat
mencederai konsep demokrasi kita, sehingga dengan demikian ya seperti tadi saya katakan, hendaknya Kabupaten Melawi tidak bercermin kepada hal negatif yang ditemukan di media sosial yang kita melakukan program, melakukan ya menjelek-jelekan individu, karena semua yang kita buat atau yang kita lakukan itu sangat menciderai hati nurani kita sendiri. Oke, ya. Terima kasih. Ya, nah artinya memang apa namanya? Kalau untuk di media sosial ini tidak kemungkinan ada kampanye-kampanye hitam, Pak ya. Nah, seperti apa itu, Pak? Kalau untuk kampanye hitam di media sosial itu, nah bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan juga. Masyarakat masih belum mengetahui apa sih itu kampanye hitam dan sebagainya. Mungkin bisa disinggung ya secara umumnya lah. Silakan. Mungkin secara umum ya pahami contoh kampanye hitam ya berkaca pada 2019 ya berbagai media baik media sosial, internet maupun media mainstream ya baik cetak maupun elektronik ya maaf saya konfirmasi kembali ya saya konfirmasi kembali dari beberapa hasil temuan kita berkaca dari pengalaman pemilu 2019 bahwa kita jumpai di mana ketika pencalonan Presiden Joko Widodo presiden kita isu yang berkembang itu adalah bahwa beliau merupakan mantan PKI. Ya, itu berita yang berkembang. Berita yang berkembang. Ya. Nah, tentu berita-berita yang berkembang seperti ini yang tidak memiliki dasar yang akurat. Oke. Ah, inilah yang masuk dalam kategori kampanye hitam. Ya. Karena tidak memiliki dasar yang benar, dasar yang kuat. Ya, seseorang menyebarluaskan sebuah informasi tentang latar belakang seorang calon. Ya, yang sudah barang tentu itu mencederai harkat dan martabat seorang calon itu. Nah, itu yang dikatakan menyebarkan sebuah kampanye hitam dengan tujuan dan maksud supaya konstituen atau masyarakat pemilih tidak memilih yang bersangkutan. Demikian. Nah, itu sangat berimbas sekali kepada salah satu paslon, Mbak ya. Betul. Nah, kalau kita melihat kasus-kasus di 2019 lalu terkait dengan penyebaran berita dan konten hoax ini, sahabat Ramira semuanya. Nah, mungkin Anda juga ya di rumah bisa mendengarkan siaran kita ini. Nah, bisa bergabung juga menanyakan kepada narasumber. Saat ini silakan ya melalui layanan telepon di 0812 ya 55354114 ya. Silakan bergabung saja, tanyakan apa yang ingin ditanyakan dan masih bingung ya. Nah, oke, Pak, kita lanjutkan. Nah, kalau untuk di Dinas Kominfo Kabupaten Melawi ini sendiri, sejauh ini ya langkah-langkah apa saja yang sudah dan akan dilakukan tentunya untuk mengantisipasi penyebaran berita dan konten hoax menjelang pemilu 2024. Baik, terima kasih ya sahabat Radio Ramira. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di tanggal 20 Juli tahun 2023 yang lalu kita telah melakukan kegiatan literasi digital dengan menjangkau anak-anak didik mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi. Dalam kegiatan itu begitu besar antusiasme dari seluruh anak-anak didik kita, itu bisa terlihat dari banyaknya anak didik yang ambil bagian dalam kegiatan itu, dan kegiatan itu dilakukan secara daring ya. Anak-anak sekolah bisa mengambil tempat di sekolahnya masing-masing dengan dibantu oleh
berbagai tenaga-tenaga teknis IT sehingga semua bisa tersambung, ya bisa bergabung dalam sebuah pertemuan itu. Sehingga kami merasa bahwa dengan apa yang sudah kami mulai ini dan terus akan kita lakukan, baik itu dalam bentuk sosialisasi seperti yang sudah kita lakukan dengan cakupannya anak-anak usia sekolah, harapannya memang ke depan cakupannya lebih luas lagi kepada masyarakat umum. Dari demikian. Ya. Nah, artinya memang itu merupakan satu gagasan, ya kan, program yang diinisiasi oleh Diskominfo Kabupaten Melawi sendiri, yang tentunya bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Melawi. Nah, tapi mengapa yang yang disasar ini adalah anak sekolah, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Kami Dinas Komunikasi dan Informatika menyasar anak-anak usia sekolah itu lebih kepada untuk menjawab persoalan-persoalan aktual yang dihadapi oleh anak-anak didik kita di tingkat sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah atas, di mana bahwasannya sering kita melihat di berbagai media mainstream berita-berita tentang tindakan-tindakan bullying yang dilakukan oleh anak-anak yang mungkin secara fisik mempunyai kekuatan atau kemampuan yang lebih, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan merendahkan martabat bagi anak-anak yang lain, anak-anak yang dianggapnya lemah. Jadi perlakuan-perlakuan atau perbuatan-perbuatan seperti ini memang sudah hampir sangat marak dan karenanya sangat meresahkan bagi seluruh anak didik maupun orang tua, orang tua di seluruh tanah air. Demikian halnya kita di Kabupaten Melawi, tetapi puji Tuhan sampai sejauh ini memang belum ada kasus baik yang sifatnya hanya sebatas informasi maupun mungkin aduan dari orang tua anak didik yang melaporkan telah terjadi kasus-kasus seperti yang saya katakan tadi, bullying atau kekerasan dan lain sebagainya. Kita bersyukur sampai hari ini belum ada laporan demikian. Itulah mengapa kami memulai kegiatan lebih mensasar kepada anak didik dengan harapan bahwa dengan kecakapan digital, dengan pemahaman yang komprehensif yang dimiliki, sehingga anak-anak didik tidak memanfaatkan media sosial, tidak memanfaatkan internet untuk melakukan tindakan-tindakan bullying. Karena kita ketahui semua, hampir sebagian besar kekerasan itu selalu dimulai dari gadget. Betul. Selalu dimulai dari gadget. Rupanya pepatah yang mengatakan kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu adalah harimaumu. Atau jarimu adalah pedangmu. Artinya bahwa tanpa kita sadari, anak-anak kita memanfaatkan jarinya, kelincahan jarinya itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik melalui media sosial atau media internet yang pada gilirannya itu berimplikasi pada tindakan kekerasan fisik nyata di lingkungan dunia pendidikan. Jadi itu semangatnya. Terima kasih. Tapi kalau untuk kegiatan itu sendiri yang sudah berjalan, itu apakah hanya SMA sederajat saja yang mengikuti atau anak-anak SMP dan bahkan tingkat di bawahnya juga sama? Baik, dalam kegiatan literasi digital yang sudah kita lakukan di tanggal 20 Juli 2023 yang lalu itu, kepesertaannya adalah mulai dari anak sekolah dasar sampai anak sekolah menengah atas, baik itu SMA negeri, swasta, madrasah aliyah dan seterusnya. Jadi dari hasil catatan kita semua jenjang kecuali anak TK, kecuali PAUD.
Terima Nah, kasih. artinya memang sahabat kamera semuanya ya, seperti yang Pak Bro katakan tadi, media sosial ini sangat cepat penyebarannya ya. Hanya 1 detik saja sudah bisa menyebar. Nah, maka dari itu dipilihlah ya dari program literasi digital tersebut yang menyasar kepada anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA ya kan. Nah, dengan harapan bahwa program yang diinisiasi oleh Diskominfo tersebut bisa ya kan, bisa membuat generasi-generasi penerus anak sekolah ini memiliki kecakapan digital gitu Pak ya. Nah, memiliki kecakapan digital, apalagi yang SMA nih Pak. Nah, yang SMA ya kita ketahui misalkan kelas 2, kelas 3 itu kan sudah bisa atau sudah masuk menjadi pemilih pemula untuk 2024 ini ya, pada Pesta Demokrasi 2024 ini. Nah, maka itu yang perlu dijaga juga mungkin Pak ya. Nah, dan sangat bagus sekali kegiatan literasi digital, program seperti ini. Nah, tapi kalau untuk dari Diskominfo sendiri Pak, nah, apakah ada ya kan platform-platform atau aplikasi-aplikasi khusus ya untuk mendeteksi apakah berita ini hoax atau bagaimana? Nah, apakah ada aplikasi-aplikasi khusus? Baik, terima kasih sahabat setia pendengar Radio Ramera dimanapun berada. Sejauh ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi kita belum memiliki suatu aplikasi khusus untuk memonitor berbagai informasi secara khusus, mungkin untuk kaitannya dengan konten-konten negatif, berita bohong. Sampai sejauh ini kita di Kabupaten Melawi kita belum memiliki aplikasi itu, tetapi untuk aplikasi demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memilikinya yang disebut dengan Artificial Intelligence System, ya. Dan aplikasi ini memang khusus untuk ya memonitor semua konten-konten negatif, termasuk salah satunya adalah berita bohong. Sehingga begitu kita mendapatkan informasi-informasi atau konten-konten negatif ya melalui aplikasi ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo segera atau secepat mungkin dapat memblokir konten-konten negatif dimaksud. Ya, itu untuk sementara aplikasi yang sudah ada di Diskominfo, di kementerian. Kalau untuk di dinas memang belum ada. Belum ada ya. Tetapi tentu dari sisi perencanaan kita tentunya pasti akan menuju ke sana. Itu satu. Lalu yang kedua, memang tadi saya lupa menyampaikan bahwa selain pendidikan literasi digital yang sudah kita lakukan, kita juga memang punya perencanaan, telah tersedia aplikasi namanya itu Komunitas Informasi Masyarakat. Nah, seperti apa tuh Pak? Nah, aplikasi Komunitas Informasi Masyarakat ini adalah sebuah aplikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya, dan nanti akan dapat diperoleh secara cuma-cuma. Tetapi dengan suatu syarat. Syaratnya adalah bahwa ada wadah yang memang sudah terbentuk dan terdaftar di desa. Misalkan ada komunitas petani, kelompok tani katakanlah demikian. Ada komunitas anak, ada komunitas peternak. Misalkan demikian. Nah, komunitas-komunitas ini nanti pemerintah melalui kementerian dan dieksekusi oleh Dinas Kominfo akan memberikan secara cuma-cuma sebuah aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Namanya aplikasi
KIM, Ya. Komunitas Informasi Masyarakat Berbasis Ya. Website. Dan termasuk juga kepada penyelenggara pemilu gitu, Pak. Kita belum merambah ke sana, belum belum, merambah ya. ke penyelenggara pemilu. Ya. Tetapi memang kehadiran dari website ini, aplikasi ini memang semata-mata untuk dikembangkan oleh berbagai komunitas yang ada di tingkat masyarakat. Ya. Karena sesuai dengan tujuannya bahwa dengan adanya aplikasi yang berbasis website ini, nanti komunitas ini bisa menyalurkan berbagai kepentingannya, ya baik itu berupa aspirasi maupun mungkin kegiatan atau capaian-capaian apa yang dibuat, yang dikerjakan, yang dilakukan oleh komunitasnya melalui aplikasi berbasis website tadi. Jadi kami di 2024 punya perencanaan untuk itu, dan doakan mudah-mudahan ya lancar, mimpi ini bisa terlaksana. Itu, terima kasih. Oke. Nah, masih berkaitan dengan berita dan konten hoax jelang pemilu 2024. Nah, misalkan jika ada masyarakat, ya kan, masyarakat umum, masyarakat biasa yang mengetahui bahwasannya suatu berita dan konten ini sudah pasti hoax, misalkan sudah pasti hoax. Nah, kemana dan seperti apa prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat atau si pelapor tersebut? Nah, seperti apa dan kemana alurnya? Nah, tapi ditahan dulu. Baik. Pak Borom, kita rehat sejenak sahabat Ramira, tetap di 100,20 FM. Jangan kemana-mana, dialog eksklusif Radio Melawi Raya bersama narasumber segera kembali. Tetap bersama kami